Ya, bersyukur sekali hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian dari Ibu NN. Ya, silahkan Ibu NN dibuka mute-nya. Shalom, Pak Fran. Shalom. Wah, suaranya udah semangat banget ini. Suaranya semangat banget loh. Nah, yang akan diceritakan apa nih hari ini? Saya persilakan Bu NN. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ibu NN dari Jakarta. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Pertama kali, saya ingin menceritakan awal pertemuan saya dengan suami saya. Saya dan suami saya tuh sama-sama anak youth di gereja lokal. Kami pacaran, lalu menikah dan diberkati di gereja tersebut. Awalnya pernikahan kami tuh baik-baik aja, sampai saya kaget bahwa suami saya tuh punya kehidupan malam, dalam artian dia minta izin bahwa kalau udah habis kerja tuh dia harus hang out, ngumpul-ngumpul sama grupnya gitu loh. Saya kesel sih jujur, cuman nggak punya pilihan lain selain menyetujui apa yang suami lakukan, karena kan udah nikah ya gitu. Terus dengan berjalannya waktu, setahun kemudian saya mengandung dan punya anak. Saya kira tuh dengan punya anak tuh mengubah sifat dia, jadi lebih care sama anak. Ternyata makin menjadi-jadi. Ditambah lagi kan kami juga ada krisis ekonomi ya. Suami mulai cari jalan. Gimana ya? Dia juga mungkin tahu dari orang-orang. Dia nyari aplikasi dating itu, aplikasi pacaran yang dari handphone diguncang-guncang di sosmed buat cari cewek-cewek. Mulai deh kenal cewek-cewek yang nggak bener, yang salah satunya jadi wantonya itu. Dia juga udah pernah ikut pelatihan pria sejati, suamiku, cuman nggak membuat dia berubah dan bertobat. Suami itu makin menjalin hubungan dengan Wanto tuh semakin dekat, membuat suami berubah sikap sama keluarganya. Terhadap saya kasar, omongannya menyakiti, dan ke anak-anak tuh nggak peduli. Selama suami saya terikat dengan Wanto, saya mulai kepo Pak Frans, ngecekin HP-nya, ngecekin dompetnya gitu loh. Jadi dia tuh marah gitu loh, karena saya selalu pengen tahu HP-nya, dompetnya, sampai pernah ketahuan aku ngecek dompetnya, dia bilang kok dompet saya berubah isinya. Saya jawab, emang kenapa? Saya kan istri kamu, emang ada apa? Nah, terus ya langsung dia kekerasan sama saya. Untung saya mau pergi kerja juga, mau diantar suami pakai helm, jadi ditonjok kepalanya, sakit juga sih. Terus ada kekerasan, ditendang dan diludahi. Tapi itu nggak menyurutkan keinginan saya, pengen menyelesaikan masalah saya dengan cara sendiri. Aku mulai deh ngasih tahu mertua saya bahwa anaknya ini selingkuh loh gitu. Biar mertua tuh nasehatin suami, anaknya biar tobat. Tapi tetap nggak ada hasil Pak Frans. Cari cara lain lagi. Aku ngasih tahu ketua grup prianya, biar menjadi penengah dan nasehatin suami biar balik. Wah ini bener-bener deh, salah banget tuh saya tuh. Dia makin marah, mulai merencanakan, awas lo ya, gue balas dendam loh gitu. Aku ya cuek aja, pikir gak mungkin lah, masa dalam Kristen mau cerai-cerai gitu ya. Tapi beberapa bulan kemudian suami melayangkan gugatan cerai kepada saya. Saya rasanya hancur, sedih, terpuruk. Saya kira dengan apa yang saya lakukan kondisi jadi lebih baik. Ternyata malah digugat cerai. Akhirnya saya dapat panggilan dari pengadilan. Selama proses pengadilan itu saya bolak-balik 6 bulan. Suami datang ke sini bilangin saya, kamu nggak usah datang aja lah, biar prosesnya cepat jadi cerai. Tapi saya tetap bertahan dan nggak mau cerai. Saya tetap datang, jalani semuanya. Suami juga menghadirkan saksi-saksi palsu untuk menjatuhkan saya. Saya terus minta kekuatan Tuhan untuk dapat menjalani proses persidangan tersebut. Akhirnya tetap putusan hakim tuh bercerai. Walaupun saya nggak pernah menyetujui atau menandatangani surat cerai tersebut. Karena pada intinya suami saya ingin menikahi Wanto.
setelah surat cerai itu benar sih nggak lama dia menikahi Wanto. Saya taunya dari ipar saya yang ngasih foto-fotonya semuanya gitu. Tetapi di dalam hati saya tetap percaya di dalam Tuhan dia adalah suamiku, nggak ada perceraian, tidak ada yang dapat memisahkan kecuali maut. Setelah hal-hal tersebut, saya tuh down, sakit, terpuruk, merasa Tuhan nggak adil, tetapi saya dikuatkan dengan firman Tuhan yang disampaikan Bu Eli, bahwa surat cerai itu dibuat manusia, tetapi di dalam Tuhan kita tetap satu. Disinilah saya banyak diubahkan dalam proses ini. Saya mulai bisa berdamai dengan keadaan. Karena saya tetap percaya Tuhan yang pegang kendali atas rumah tangga saya. Suami saya sekarang hubungannya dengan saya baik, anak-anak juga baik, anak-anak juga sering diajak makan, jalan-jalan. Hubungan saya dengan mertua ataupun ipar-ipar juga baik. Dari hal ini yang dapat saya petik adalah perceraian bukan lahir dari segalanya, di mana saya mau bangkit dari keterpurukan dan sakit hati dan dendam ini. Di situ saya memiliki kekuatan dan merasakan kasih karunia Tuhan, juga kemurahan Tuhan itu nyata dalam hidup ini. Saya mulai bisa bersyukur dengan keadaan yang terjadi, itu sangat mengubah manusia lama saya menjadi lebih baik lagi. Jangan pernah merasa lelah, ayo terus melekat sama Tuhan, karena dia sumber segalanya. Saya juga belajar dari hal ini, kiranya semuanya kita nggak fokus sama masalah, fokus hanya pada Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Gom Eli yang selalu support dan mendoakan saya. Kiranya kesaksian ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Oke, berikan dulu tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, masih ada waktu ya untuk kita boleh sebentar kita tanya-tanya sama Bu NN ya. Bu NN, jadi sekarang Ibu NN tinggal dengan anak-anak saja begitu ya? Ya, saya tinggal di rumah ibu saya. Ibu dan bapak sudah meninggal, jadi ini kita cuma sama anak-anak. Oke, baik. Nah, untuk secara keuangan, apakah suami kan sudah jelas-jelas sudah bercerai begitu ya, dan sudah menikahi. Mungkin yang baru pertama ikut bingung, Wanto siapa? Wanto itu laki apa perempuan begitu ya? Wanita tobat atau ya pelakor gitu ya. Nah, memang Ibu Eli yang memberikan nama wanita tobat atau pelakor itu jadi wanita tobat supaya dia bertobat begitu ya. Nah, apakah suami masih memberikan nafkah begitu atau ya support begitu? Iya, suami saya masih membiayai untuk anak-anak sekolah, biaya sekolah lah ibaratnya. Oke, kalau untuk kehidupan sehari-hari selain sekolah kan tentunya ada kehidupan buat sehari-hari. Itu dari mana income-nya? Saya tetap bekerja dan juga dibantu sama kakakku. Oke, jadi ibu yang sekarang bekerja sebagai tulang punggung keluarga ya. Anak-anak udah besar ya Bu ya? Udah, yang gede udah 22, yang kecil 11 tahun. Oke, baik. Nah, yang saya ingin tanyakan, respon anak-anak ketika perceraian itu terjadi, mereka tentunya kan kaget. Mereka tahu kan kalau ibu bercerai dengan suami, tahu ya? Tahu. Nah, apa respon mereka? Kalau yang kecil itu langsung frontal. Jadi kan dia dibawa ke gereja sama papanya sama si Wanto itu gitu loh. Kalau yang kecil itu langsung, kamu jangan deket-deket saya, sama si Wanto ya, ngomong kamu tuh bukan keluarga saya gitu. Kalau yang gede lebih ada dialog lah sama Wanto kalau diajak ngomong gitu. Kalau yang nomor 2 juga diajak ngomong sama Wanto buang muka gitu. Oh, oke. Baik. Tapi itu sampai sekarang seperti itu apa sudah mulai ada perubahan? Kalau nomor 2 nama nomor 3 itu masih frontal. Oke, belum bisa terima ya. Iya, betul. Oke. Tadi Bu NN juga menjelaskan bagaimana hubungan dengan keluarga mantan suami itu masih tetap baik. Ya, masih tetap baik. Nah, apakah mereka
menyetujui gitu pernikahan itu anaknya itu? Jadi sebenarnya mertua saya tuh sebagai saksi waktu di pengadilan itu. Dia bilang sama saya setelah selesai semuanya kan aku ke rumahnya. Aku minta maaf sama mertuaku bahwa aku bukan jadi istri yang baik gitu. Terus dia juga nangis, maafkan aku ya. Aku juga bukan yang baik. Karena kemarin di pengadilan tuh aku harus bohong. Karena aku dipaksa anak saya harus seperti itu. Kalau enggak nanti masa tuanya enggak dijamin gitu loh. Jadi kami Oh, nangis-nangisan. wah, 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 wah. Jadi anak bisa ngancam orang tua supaya bersaksi bohong, supaya keinginannya terpenuhi begitu ya? Betul. Iya, Pak. Waduh, duh, 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 duh. Ya semoga mantan suamimu bisa benar-benar bertobat dan minta ampun sama orang tuanya ya karena sudah memperlakukan seperti itu. Nah, Iya. tadi sempat ada tindakan kekerasan dalam rumah tangga, ya Iya, kan? betul. Heeh. Nah, apakah meninggalkan cacat atau bekas atau enggak? Enggak sih, cuman pertama kali aku ditonjok emang pakai helm sih. Itu pusing banget sampai aku jadi miring gitu dalam artian kan lagi mau pergi ya, kaget gitu, sakit gitu. Ya dia bilang rasain loh gitu. Terus aku ya udah aku minta maaf tapi tetep aja gitu loh. Kata-katanya kasar gitu. Oke, oke. Nah, mungkin pertanyaan yang terakhir ya buat Bu NN ya. Eh, dari peristiwa ini ya, Iya. dari peristiwa ini, perceraian ini, itu apa hal yang hikmah yang paling apa bisa menjadi titik balik buat seorang ibu NN yang akhirnya bisa tetap kuat begitu ya? Apa? Tetap dari firmannya Bu Eli ya, perceraian itu bukan akhir segalanya, tetap Tuhan pegang kendali dan percaya firmannya, apa yang disatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan manusia, tetap aja kita berdoa, tetap aja kita berharap melakukan yang baik, karena tetap aja di ujungnya Tuhan yang pegang kendali gitu Pak. Oke, nyambung dengan yang barusan saya tanyakan, eh, Anda menjadi pribadi yang berbeda ya hari ini ya, tentunya begitu Iya kan? Pak. Pribadi yang berubah. Dulu kelihatannya rada nanduk-nanduk juga suami kelihatannya begitu ya? Wah, bener. Jadi kalau suami saya kayak gitu tuh HP-nya ada yang WA tuh udah kayak detektif. Siapa ya? Langsung dilihat isinya apa ya kayak gini. Halo Koko, udah makan belum? Jadi kan jengkel itu kan. Udah gitu cek dompet, salah taruh lagi. Wah, ketahuan banget. Kamu tuh cek dompet saya ya? Iya, emang kenapa? Kamu suami saya gitu. Jadi itu salah banget Pak Frans, nggak boleh itu, nggak boleh. Oke, walaupun suami sendiri tapi tuh katanya Bu NN nggak boleh, jangan kepo kamu gitu ya. Sama Karena ngaduin sekarang orang lain tuh Pak Frans, ngaduin ke ketua grup prianya tuh. Waduh, itu tuh benar-benar tuh. Jadi dia kan ada grup, dia kan suamiku di gereja konselor. Jadi aku pikir tak aduin sama ketuanya, jadi dia kan takut dong, pasti tobat. Ternyata wah itu langsung dicerai. oke, baik. Ini Bu NN ini walaupun alami proses perceraian masih bisa ketawa-ketawa begini tuh berarti benar-benar hatinya sudah benar-benar ini ya, plong begitu ya. Nah, sudah plong, menyadari semua kekeliruannya, kemudian akhirnya Tuhan pulihkan dan percaya, masih tetap percaya ya bahwa suami itu satu kali nanti akan kembali ya, masih tetap percaya ya Bu NN. Pasti Pak, di dalam Tuhan pasti. Yes, oke, baik. Terima kasih Bu NN buat kesaksiannya yang luar biasa dan tanya jawabnya. Ya, Anda wanita yang kuat, wanita yang hebat, dan biarlah terus menjadi wanita yang penuh kemenangan. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Bu NN yang luar biasa. Ya, see you Bu NN.